مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Alamatun nabawiyatun li tamyizil halali minal harami. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Cialbar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Yang kami muliakan Al-Habib Alwi Al-Bar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Wal-Habib Taufiq As-Sagaf, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Dan seluruh para habaib, para asatidz, Al-Ustadz Jamal, Ustadz Syukri, dan semua yang hadir, insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih membahas terkait orang-orang yang Allah berikan cahaya di dalam hatinya sehingga dia bisa membedakan mana yang halal dari yang haram. Man nawwarallah qalbahu, orang yang diberikan cahaya di dalam hatinya. Di antara orang yang telah mendapatkan cahaya dalam hati, dia sudah memahami tujuan kehidupan dia di dunia. Dia sudah memahami hakikat adanya dia di dunia ini, dan sudah paham tujuan hidupnya kemana. Itu tanda orang yang hatinya telah diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, beliau mengatakan, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini hanya sesaat. Nah, orang yang sudah memahami apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i bahwa dunia ini sesaat, dia paham betul kalimat ini. Itu orang yang sudah diberikan cahaya. Hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya, termasuk Al-Imam Syafi'i. Beliau sendiri mengatakan dunia ini sesaat, singkat. Maka jadikanlah kehidupan sesaat di dunia ini ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i bahwa dunia ini sesaat, itu bukan sekedar basa-basi, tapi memang sebenarnya kehidupan di dunia ini sangat singkat. Sangat singkat. Para ulama tafsir, kebanyakan dari mereka menafsirkan bahwa sesungguhnya satu hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Singkat. Hitungan satu hari di akhirat perbandingannya 1000 tahun di dunia. Dan kita semua pasti tahu bahwa di antara kita yang namanya manusia gak ada yang hidup sampai 1000 tahun, khususnya di zaman kita. Tidak ada yang mencapai 1000 tahun. Artinya tidak sampai satu hari kita hidup di dunia ini dengan perbandingan hitungan akhirat, tidak sampai satu hari. Itulah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, kehidupan di dunia ini sangat sesaat jika dibandingkan dengan akhirat. Yudabbirul amra minas sama'i
ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah Ta'ala mengatakan satu hari kadarnya itu sama seperti 1000 tahun sebagaimana yang kalian hitung. Itu ayat Al-Quran. Memang tafsirannya berbeda di kalangan para ahli tafsir, tapi di antara tafsiran mereka bahwa sesungguhnya yang dimaksud satu hari hitungan akhirat sebanding dengan 1000 tahun hitungan di dunia. Sesaat. Nah, sehingga para ulama mereka menyatakan bahwa waktu ini sangat berharga. Saat ini kita masih hidup, detik ini juga itu punya nilai yang sangat mahal di sisi Allah. Allah tidak menghitung setiap detiknya itu kalau diisi dengan kebaikan itu menjadi sesuatu yang abadi di sisi Allah. Nilai kebaikan itu disimpan oleh Allah sampai akhirat. Dan setiap waktu yang Allah ciptakan, wallah yuqaddiru laila wan nahar, Allah sudah mengkadar malam dan siang. Di setiap waktu peluang untuk melakukan kebaikan terbuka. Ada juga waktu-waktu yang istimewa sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, terkait pembahasan keutamaan waktu. Berjudul kitab beliau yang beliau tulis Fadailul Awqati, keutamaan waktu. Maka dari sinilah para ulama itu mereka memanage waktu mereka sehingga jangan sampai terbuang sia-sia. Syekh Abdul Fattah Abu Guddah bahkan menulis satu kitab di mana kitab tersebut menerangkan bagaimana para ulama-ulama terdahulu perhatian mereka terhadap waktu. Bagaimana mereka memanage waktu sebaik mungkin. Jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Yang terbuang sia-sia itu sudah rugi, apalagi yang diisi dengan kejahatan dan maksiat. Judul kitabnya Qimatuz Zaman Indal Ulama, value-nya waktu, nilainya waktu di sisi para ulama. Dan memang Nabi sudah kabarkan waktu yang luang yang Allah berikan kepada kita disebut dengan nikmah, satu kenikmatan. Dan kenikmatan waktu luang ini banyak dilalaikan oleh manusia. Itu sudah dikabarkan oleh Nabi dan memang sesuai dengan realita. Banyak sekali kaum muslimin membuang-buang waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Itu adalah berita yang sudah Nabi kabarkan jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu. Nah, orang yang sudah Allah berikan cahaya dalam hati, man nawwarallah qalbahu, dia pasti memahami dan menghargai waktu yang Allah berikan ketika dia hidup di dunia. Itu sudah diberikan cahaya di hatinya. Di sini ada kisah salah satu sahabat bernama Wathilah ibn Asqa, yang juga termasuk salah satu sahabat yang sudah Allah berikan cahaya dalam hatinya sehingga dia bisa mengambil fatwa lewat hatinya. Mengambil fatwa lewat hatinya. Dia mengatakan beliau mengatakan ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi Masjidil Khif. Saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Khif. Di sini ditulisnya Khif, tapi yang ashah itu Masjid Al-Khaif, ya. Itu ada di Mina. Di Mina itu ada satu masjid namanya Masjid Al-Khaif. Masjid ini istimewa. Kenapa masjid ini istimewa? Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda. Ini termuat di dalam kitab As-Sunanul Kubra yang ditulis oleh Al-Imamul Baihaqi.
yang lahir tahun 384 Hijriah. Ini termasuk kitab sunan yang sangat tebal ya, kurang lebih ada 11 jilid. Kemudian dirangkum oleh Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, di dalam kitab berjudul Al-Muhadzab fi Ikhtisar As-Sunanil Kubra. Dirangkum oleh Az-Zahabi menjadi 8 jilid. Di dalam kitab tersebut Nabi bersabda bahwa shalla fi Masjidil Khaif sab'una nabiyya, telah solat di dalam Masjid Khaif 70 orang nabi, ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi menginap di Mina, karena masjid ini lokasinya di Mina, 3 hari beliau nginap di tempat tersebut. Kemudian solat di masjid itu. Bahkan Nabi mengatakan, seakan-akan saya melihat Nabi Musa juga hadir. Dia dengan kendaraannya menggunakan pakaian ihram, dan dia datang solat di masjid tersebut. Yang kita hafal 25 para nabi yang wajib dihafal karena namanya disebut di dalam Al-Quran. Dalam riwayat Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, jumlah seluruh para nabi, para rasul 124.000. 70 nabi sudah pernah solat di masjid tersebut, namanya Masjidul Khaif. Nabi menginap 3 hari di Mina. Kemudian lokasi, Ibnu Mas'ud mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, awaina ila gharin bi Mina wa nazalat al-mursalat. Ketika kami menetap di Mina, kami mampir di satu goa kecil yang ada di Mina. Kemudian Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, surat Al-Mursalat, dari awal sampai akhir. Itu diturunkan di samping Masjid Khaif, di bawah bukit. Situ ada gua kecil, di situ diberikan wahyu Rasul, yaitu surat Al-Mursalat. Jadi masjid ini kalau lagi ibadah haji, khusus ibadah haji dibuka. Kalau di luar ibadah haji, bulan ibadah haji dikunci, kita gak bisa kecuali hanya lihat dari atas. Tapi kalau musim ibadah haji dibuka. Itu ada kesempatan bisa yang ibadah haji datangi tempat tersebut. Ada athar, ada barokah ya. Kalau tidak barokah, ngapain Nabi sholat di tempat yang sama? Kalau memang tidak ada barokah, kenapa Nabi mengatakan tempat ini pernah sholat 70 orang para nabi? Nabi menyatakan demikian karena tempat itu istimewa, sebab pernah tempat itu 70 para nabi sholat di tempat itu. Bahkan dalam tafsir dikatakan, dan Nabi mengambil posisi yang sama dari tempat sholatnya 70 orang para nabi. Dari semua 70 para nabi sholat di tempat yang sama, di Masjid Khaif, tapi tempatnya itu sama. Tempat sujudnya sama, tempat berdirinya sama, tempat ketika mereka berdoa juga sama, sesuai dengan apa yang terjadi di Padang Arafah. Kalau Padang Arafah lebih istimewa lagi, kata Syekh Waliullah Dahlawi dalam kitab Hujjatullah, salah satu ulama besar India dan orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Persia, namanya Syekh Waliullah Dahlawi. Beliau menyebutkan dalam kitabnya, kalau di Masjid Khaif itu 70 orang nabi sholat, tapi kalau di Arafah seluruh para nabi, para rasul pernah berkumpul di waktu yang sama, di hari yang sama, di detik yang sama, di tempat yang sama. Semuanya para nabi pernah berkumpul di Padang Arafah dan semuanya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah salah satu rukun di dalam ibadah haji, yaitu al-wuquf bi Arafah. Keluarlah sabda Nabi, al-hajju Arafah. Esensi ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Nah, orang yang wukuf di Arafah ketika ibadah haji, itulah waktu yang sama yang pernah dilakukan oleh seluruh para nabi. Mereka berwukuf juga di waktu yang sama, mengulang sejarah yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan
Wathilah ibni Asqa, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Khif. Kemudian sahabat-sahabatnya mengatakan kepada saya, kamu minggir, ya, menjauhlah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanaha an wajhi Rasulillah, menjauhlah dari hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin beliau waktu itu baru datang, belum ada yang kenal. Tahu-tahu ingin mendekat Nabi. Para sahabat mengatakan, sana, menjauh, jangan langsung masuk mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa dia ini datang ingin bertanya kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, da'auhu, biarkan dia mendekat, karena dia datang ke sini mau bertanya satu pertanyaan tersebut. Maka orang tersebut mendekat, yaitu Wathilah ibni Asqa, menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, alaikassalam, wahai Rasul, alaikassalam, kepadamu salam, bi abi anta wa ummi, demi ayahku dan ibuku, lituftina bi amrin nakhuzu anka ba'da mautika, yakni minal halali wal haram. Nah, jadi betul ada pertanyaan. Pertanyaan apa? Lituftina, hendaklah, lam amar, ya, lam perintah, hendaklah engkau berikan fatwa kepada kami dengan satu perkara yang menjadi pegangan kami setelah wafatnya engkau, wahai Rasul, terkait masalah halal dan haram. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berfatwa terhadap dirimu, kata Nabi. Hendaklah kamu berfatwa terhadap dirimu. Dijawab oleh Wathilah, wa kaifa bidzalika, bagaimana caranya wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, anta da'a ma yaribuka ila ma la yaribuka wa in aftakal muftun, yaitu kamu tinggalkan semua yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu, walaupun para mufti sudah berfatwa kepadamu. Bertanya kembali beliau, lantas bagaimana caranya wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, antada' yadaka ala qalbika fa innal fuada yaskunu alal halali wa la yaskunu alal harami. Caranya adalah kamu letakkan tanganmu di dadamu, persis di posisi hati, ya. Bagian mana? Kanan, bagian bawah, di bagian puting kanan, di bagian bawah. Kau letakkan tanganmu di hatimu. Sesungguhnya hati tersebut dia akan tenang kepada perkara yang halal, dan hati tidak akan tenang kepada perkara yang haram. Wah, ini enak begini, udah gak perlu belajar. Ada masalah hukum, pegang aja. Oh, halal. Tanpa merujuk ke kitab, tanpa harus mengetahui hukum fikihnya, khususnya. Gak semua orang diberikan ini, diberikan anugerah ini khusus. Nanti kita akan baca terakhir keterangan Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali menjelaskan maksud daripada riwayat tersebut. Kau letakkan tanganmu di hatimu, itu sudah cukup menjadi fatwa. Hati akan menunjukkan hukum ini halal, hukum ini haram. Kemudian Imam Ghazali mengatakan di sini, lam yurid al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bukan maksud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna kulla ahadin yastafti nafsahu, setiap orang bisa mengambil fatwa terhadap dirinya sendiri. Nah, berarti tidak semua, kata Imam Ghazali. Ini orang-orang yang memang istimewa, dan Nabi tahu orang ini dikasih cahaya di hati. Cahaya ini bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram. Seperti sahabat sebelumnya, Wabisah bin Ma'bad. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, wa inna ma dzalika liwabisah
fi waqi'atin takhussuhu. Hal tersebut hanya Nabi khususkan kepada sahabat namanya Wabisah, pada kejadian waktu itu saja. Fi waqi' takhussuhu, yang hanya khusus Nabi nyatakan bisa berfatwa dengan hati hanya kepadanya pada waktu itu. Begitu juga kepada sahabat Wathilah ibnu Asqa. Ada juga Imam Ali bin Abi Thalib, lebih istimewa lagi. Kalau Imam Ali garansinya dari Nabi langsung, jadi langsung kontak. Ada hukum yang belum diturunkan wahyunya, Sayyidina Ali sudah berfatwa tentang hukum itu dan wahyu membenarkan. Nabi meletakkan tangannya di dadanya Sayyidina Ali. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma hdi qalbahu ilal haq. Ya Allah, berikanlah petunjuk ke hatinya selalu menuju kepada kebenaran. Itu Nabi doakan sambil Nabi letakkan tangan. Tadi kalau Wasilah Nabi suruh megang dada sendiri. Tapi kalau Sayyidina Ali, Nabi yang megang ya dadanya Sayyidina Ali, kemudian Nabi yang doakan langsung, ya Allah berikanlah petunjuk kepada hatinya selalu kepada kebenaran. Diutus ke Yaman beliau. Ada satu kasus masalah hukum, wahyu belum ada, keterangan hukum belum ada. Imam Ali beristihad dengan hukum tersebut. Ada yang melaporkan kepada Nabi. Setelah waktu berjalan beberapa lama, dilaporkan kepada Nabi bahwa Sayyidina Ali berfatwa demikian. Nabi duduk sesaat tidak memberikan komentar. Kemudian Nabi katakan, innahu alal haqqi daimah. Kalau yang berfatwa Sayyidina Ali, senantiasa dia dalam kebenaran. Sesaat Nabi menyatakan itu, turunlah wahyu yang membenarkan fatwanya Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, itu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ghazali mengatakan demikian, bahwa ini hanya khusus orang-orang tertentu, li'anna Allah ta'ala wahaba lahu nura yufarriqu bihi bainal haq wal batil, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan orang tersebut cahaya yang dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Fa wafiqa sallallahu alaihi wasallam bidzalika nur wa khatabahu bidzalika, maka Nabi mempercayakan itu, cahaya tersebut ada pada orang tersebut, dan Nabi berbicara sesuai keadaan orang itu. Nah, ini keterangan dari Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Fa insyaallah pertemuan berikut kita masuk ke pembahasan yang baru terkait firasatul mu'min, ya, firasat orang beriman. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah fi shihah wa ta'ah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana bi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.